Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi di video saya yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang peran Uni Eropa di dalam upaya mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Sebenarnya itu adalah judul skripsi saya. Jadi di sini saya ingin kali ini di video selanjutnya, video kali ini saya ingin membagi sharing ilmu tentang bagaimana sih peran Uni Eropa itu di dalam upaya mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat gitu. Oke. Oke ya. Jadi ini adalah peta ya, sebagian peta Eropa ya. Jadi uh, cerita sebelum saya menjelaskan ya, jadi kenapa kok saya sangat tertarik sekali dengan skripsi ini gitu ya, judul skripsi ini gitu, karena ketika kita ingin menulis skripsi ya, itu berusaha kita harus mengambil judul ataupun objek penelitian yang sangat menarik, dalam arti uh, kita tertarik untuk meneliti gitu, tidak bosan, dan kita seneng nulisnya gitu loh. Jangan sampai nanti di tengah-tengah jalan itu kita merasa kayak tidak tertarik lagi atau merasa bosan untuk menulis judul itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita memilih judul skripsi itu harus yang menarik dan kita itu benar-benar senang menulis itu gitulah. Saya mengambil judul skripsi ini karena dulu inspirasinya itu datang ketika saya di semester 3 gitu. Jadi waktu itu mata kuliah kajian Uni Eropa, salah satu teman saya presentasi tentang peran Uni Eropa gitu di Eropa Timur waktu itu. Karena memang sejak awal saya kuliah di hubungan internasional itu saya sangat suka sekali mempelajari kajian Uni Eropa gitu. Oleh karena itu saya mencoba menulis, ingin tertarik menulis tentang Uni Eropa. Nah, mengapa saya mengambil kawasan Balkan Barat begitu ya? Karena bagi saya jarang sekali, bukannya tidak tahu ya, tapi jarang sekali mahasiswa HI itu tahu tentang kawasan Balkan Barat gitu. Kalau kita nyebut kawasan Balkan Barat itu belum tentu setiap mahasiswa HI itu tahu mana saja sih negara yang ada di kawasan Balkan Barat itu sendiri. Nah, karena kalau di universitas saya dulu gitu, ketika kita ingin menulis skripsi ya, ingin mengajukan judul dulu ke prodi ya, ke jurusan, biasanya kita dicek dulu. Nah, kalau di universitas saya waktu itu kita bisa ngecek seluruh judul skripsi itu lewat perpustakaan. Jadi kita cek satu-satu, kita search satu-satu, kita cari satu-satu by data, by komputer, apakah judul yang akan kita submit ke jurusan itu ada yang sama. Nah, itu jadi ternyata ketika saya cari waktu itu jarang sekali mahasiswa itu menulis tentang Balkan Barat. Waktu itu kalau nggak salah saya menemukan 2 atau 3 judul skripsi dan tesis itu tentang Albania, karena salah satu negara di kawasan Balkan Barat itu adalah Albania. Nah, jadi saya mencoba menulis tentang ini gitu karena jarang banget ditulis sama mahasiswa HI. Kemudian kalau misalnya kita cari negara itu kan menurut saya ya itu juga sudah biasa gitu, kalau misalnya kita menulis tentang kebijakan Amerika Serikat atau mungkin tentang peran dari Jepang ataupun politik luar negeri antara negara A dan negara B, itu menurut saya sudah sangat familiar sekali orang HI menulis itu gitu. Jadi saya ingin mencari subjek dan objek yang jarang sekali ditulis oleh mahasiswa HI gitu. Jadi awal saya menulis
skripsi judul ini itu karena satu, saya tertarik dengan Uni Eropa, kedua karena saya ingin mengenalkan ya kawasan Balkan Barat itu mana sih, terus di sana ada apa sih gitu. Ternyata ada bukan problem ya, jadi ada hal menarik yang kita bisa teliti gitu ya. Itu adalah alasan saya mengapa menulis ini gitu ya. Mungkin kita bisa sharing gitu ya, kita bisa berbagi pengalaman saya kuliah dulu gitu di hubungan internasional gitu. Oke, tadi ya intermezzo sebentar. Ini adalah peta dari salah satu bagian dari benua Eropa. Jadi ini adalah Eropa ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kawasan Balkan Barat itu adalah ada di Eropa Tenggara ya. Mana saja negaranya gitu kan? Negaranya itu adalah satu Kroasia, dua Bosnia and Herzegovina, and then ada Montenegro, kemudian ada Albania, kemudian ada Macedonia, Kosovo, dan Serbia dengan ibu kota masing-masing ya. Jadi kalau dihitung ada 7 ya, 7 negara yang termasuk di kawasan Balkan Barat. Kalau di zaman saya, ya angkatan saya waktu itu saya menulis skripsi, memang jarang banget teman-teman saya itu menulis atau mengambil objek dari negara-negara ini gitu. Jarang sekali mahasiswa itu yang angkatan saya waktu itu menulis tentang mengambil objek dari negara-negara tersebut gitu. Jadi saya coba teliti, ternyata di sana ada yang namanya peran tadi Uni Eropa dalam mencoba mendemokratisasikan negara-negara tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi ini kayak cenderung saya menjelaskan ya, atau tentang skripsi saya. Jadi kenapa ya? Jadi latar belakang ada peran tersebut gitu. Jadi kawasan Balkan Barat itu adalah kawasan di Eropa ya. Mereka adalah ikut di benua Eropa di bagian tenggara. Seperti yang saya sebutkan tadi, negaranya itu ada Bosnia, Herzegovina, ada Kroasia, ada Kosovo, ada Macedonia, ada Montenegro, dan Serbia ya. Negara-negara ex Yugoslavia plus Albania. Jadi itu adalah negara-negara yang tergolong termasuk yang kita sebut dengan kawasan Balkan Barat. Kalau teman-teman pernah mendengar negara Baltik ya, kawasan Baltik itu ada 3 ya. Jadi Estonia, Latvia, dan Lithuania. Jadi itu adalah kawasan yang kita sebut dengan Baltik ya, kayak gitu. Oke, jadi sejarah sistem, jadi latar belakangnya waktu itu negara-negara tersebut itu sistemnya masih komunis ya, sedangkan Uni Eropa itu kan dia memiliki ideologi yang liberal dan kapitalis begitu ya. Nah, saat ini ya negara-negara tersebut itu ibaratnya sudah mencoba memasuki atau mengikuti ideologi-ideologi liberal, meninggalkan ideologi komunis. Dan itu ada tadi, tidak hanya secara internal mereka negara sendiri, tetapi ada bantuan dari luar, yaitu dari Uni Eropa sendiri. Nah, kalau kita sebut ya, tadi kita kembali misalnya ke slide selanjutnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang negara Yugoslavia ya, kalau teman-teman tahu ya, negara Yugoslavia itu dulu dipimpin oleh presiden yang namanya Josip Broz Tito, yaitu sangat terkenal sekali, sangat kuat sekali negara saat itu. Negara Yugoslavia itu sendiri dia berdiri itu sejak tahun 1918 sampai dia bubar ya tahun 2003. Dan negara ini itu berdiri dengan hasil yang namanya dari deklarasi Korfu ya. Negara Yugoslavia itu berdiri. Nah,
ini kita ngomongin sedikit sejarah tentang Yugoslavia. Kalau misalnya kita cerita tentang Yugoslavia itu pasti mungkin saya akan bisa menjelaskan di video selanjutnya. Jadi keruntuhan Yugoslavia itu tidak dapat dipisahkan dari meninggalnya seorang presiden Josip Broz Tito. Jadi di zaman pemerintahan Presiden Broz Tito itu Yugoslavia itu menjadi negara yang kuat tanpa bergantung kepada kekuatan blok barat maupun blok timur. Ketika Broz Tito Presiden Josip Broz Tito itu meninggal waktu itu, kenapa kok bubar gitu ya ibaratnya pertanyaannya, itu karena adanya vacuum of power. Jadi ada kekosongan kekuasaan waktu itu di Yugoslavia, tidak ada figur pemimpin yang ideal atau yang sama-sama kuat seperti Josip Broz Tito. Nah, karena di Yugoslavia itu banyak sekali etnis ya ibaratnya ya baik minoritas maupun mayoritas, itu terjadi perpecahan karena tidak ada pemimpin yang dapat mengayomi atau sebenarnya kata-katanya itu tidak mampu mendinginkan suasana seperti Josip Broz Tito, tidak ada penggantinya begitu. Makanya selain tidak ada figur dari Josip Broz Tito, juga ideologi komunis itu mulai luntur ya pelan-pelan seperti itu. Makanya dia terus bubar gitu karena ada kekuatan komunis itu ada runtuh pada akhir dekade 1980-an waktu itu. Nah, apa yang terjadi efeknya ketika Yugoslavia itu runtuh ya atau pecah begitu? Otomatis muncul negara-negara baru di kawasan Eropa Timur seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, kemudian ada Kosovo dan lain sebagainya. Selain munculnya negara baru, itu juga ada terjadinya krisis sosial di kawasan Semenanjung Balkan waktu itu. Karena namanya negara ya habis pecah, terus negara baru itu biasanya kondisi internal negara itu tidak stabil. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar di Bosnia itu juga pernah ada genosida ya terhadap kaum muslim waktu itu oleh bangsa Serbia waktu itu ya. Kisahnya seperti itu. Nah, jadi dampak dari keruntuhan Yugoslavia itu adalah seperti itu. Mungkin kalau bisa saya jelaskan mungkin di video selanjutnya ya, sejarah tentang runtuhnya Yugoslavia. Karena kalau kita bilang runtuhnya Yugoslavia itu kita tidak bisa jauh-jauh dari cerita tentang Perang Dingin dan runtuhnya komunisme waktu itu. Oke. Kalau kita juga bilang Yugoslavia itu kita juga nanti merembet, kita bisa cerita tentang runtuhnya tembok Berlin di tahun 89 dan yang membuat Uni Soviet itu juga bubar ya di tahun 1991. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang nomor 2 sudah saya jelaskan, kemudian ketiga ya, jadi ternyata ada arus demokratisasi di dunia internasional waktu itu ya. Latar belakangnya seperti itu. Oke, jadi adanya arus demokratisasi itu juga masuk di kawasan Balkan. Jadi bekas dari negara-negara Yugoslavia tadi itu mendapatkan arus demokratisasi yang masuk karena tadi adanya Perang Dingin berakhir ya, kemudian diikuti runtuhnya Uni Soviet ya, kemudian runtuhnya komunisme, kemudian Yugoslavia, kemudian memicu untuk mengadopsi ide demokrasi. Karena ketika Perang Dingin berakhir itu menandakan bahwa ideologi komunis itu bisa disebut kalah gitu ya, runtuh dengan ideologi liberal. Karena Perang Dingin itu kita tidak ada perang angkat senjata, jadi kita tidak seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau misalnya kita ngomong Perang Dingin itu mereka adu senjata, terutama nuklir ya. Jadi antara negara-negara blok barat dan blok timur itu adu senjata, terutama nuklir, itu untuk memperlihatkan bahwa ini loh senjata nuklir aku gitu. Tapi mereka tidak perang gitu. Itulah yang disebut namanya Perang Dingin. Jadi kalau orang HI itu pasti tidak
adanya Perang Dunia Pertama, Kedua, Perang Dingin itu benar-benar kita pelajari ya, namanya ada di mata kuliah sejarah dunia. Jadi biasanya orang HI itu pasti belajar tentang sejarah dunia, terutama tentang perang. Bagaimana sih dampak dari Perang Dunia dari pertama, kedua, kemudian di Perang Dingin terhadap hubungan internasional saat ini. Itu ternyata punya dampak yang luas gitu loh. Bagaimana proses Amerika Serikat sampai hari ini, proses Rusia sampai hari ini itu kita belajar ya, dan orang HI itu belajar tentang itu gitu ya, di perang-perang itu kita mempelajari. Nah, makanya karena adanya Perang Dingin itu menunjukkan bahwa ideologi komunis itu runtuh, makanya mulailah tuh arus demokratisasi itu datang, dan banyak negara juga mencoba untuk mengadopsi ide-ide demokrasi ya, tidak hanya di Eropa juga, tetapi arus demokratisasi itu juga muncul di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi itu mungkin saya bisa cerita di edisi selanjutnya ya, video selanjutnya gitu. Itu memang ada arus demokratisasi di tahun-tahun itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi peran Uni Eropa di kawasan Balkan Barat. Jadi apa sih gitu ya? Jadi perkembangan demokratisasi ya di kawasan Balkan itu tidak hanya berasal dari faktor internal dia gitu, tetapi juga dari faktor eksternal, yaitu Uni Eropa sendiri ya. Jadi bukan hanya negara kawasan Balkan Barat aja yang mau mengadopsi sistem demokrasi, tetapi ada bantuan juga, ada faktor eksternal dari luar gitu. Kalau di sini kebetulan adalah Uni Eropa. Nah, jadi kalau kita bicara Uni Eropa itu apa sih gitu ya. Jadi dia itu juga bisa disebut dengan organisasi regional, bisa juga dengan supranasional ya. Jadi kalau kita belajar waktu itu kajian Uni Eropa itu, dia itu organisasi tapi dia luar biasa sekali pengaruhnya gitu loh. Organisasi tapi dia benar-benar memiliki pengaruh yang kuat. Kalau misalnya kita bilang Eropa itu pasti tidak jauh-jauh berbeda, kita bilang itu adalah Uni Eropa gitu, dan most of them anggotanya, membersnya itu adalah negara-negara Eropa Barat yang sampai hari ini meluas ya, makin lama itu makin meluas gitu. Nah, waktu itu yang menjadi candidate countries-nya ketika ada upaya untuk ingin mencoba mengadopsi atau mereka masuk ke Uni Eropa, itu adalah ada kandidatnya, ada negara Albania, Serbia, Montenegro, dan Macedonia. Oke. Nah, kemudian potensial yang menjadi potensial candidate countries-nya itu adalah Kosovo and Bosnia Herzegovina. Nah, untuk syarat masuk menjadi anggota Uni Eropa, mereka itu harus sifatnya demokrasi. Bukan selain demokrasi, mereka harus mengikuti cara-cara atau syarat-syarat yang diberikan kepada Uni Eropa. Salah satunya adalah negara mereka itu harus bersistem demokrasi. Sedangkan negara-negara tersebut itu dulunya mereka bersistemnya komunis ya. Dan ketika kita berpindah ideologi atau mengadopsi suatu sistem tertentu, itu kan ada prosesnya, adaptasinya, ibaratnya secara gampangnya seperti itu. Nah, makanya mereka itu berusaha untuk mempunyai sistem demokrasi, dan itu dibantu oleh Uni Eropa. Selain itu juga Uni Eropa juga ingin ya ada sistem atau ada namanya keinginan Uni Eropa itu untuk enlargement. Jadi semakin lama, semakin hari, semakin tahun tambah tahun, negara mereka itu bertambah untuk masuk ke Uni Eropa. Ya, itu adalah sedikit ya gambaran latar belakang dari skripsi saya waktu itu, skripsi saya. Nah, rumusan masalah yang waktu itu saya angkat itu adalah bagaimana sih upaya Uni Eropa itu dalam mendorong demokratisasi di negara-negara kawasan Balkan Barat. Oke.
Oke, jadi ini adalah kerangka pemikiran. Waktu itu saya menggunakan 3 kerangka pemikiran. Jadi nanti yang kedua, yang ketiga saya sebutkan. Jadi yang pertama itu adalah konsep demokratisasi. Yang saya tahu ya, kalau kita nulis skripsi atau tesis di dalam dunia hubungan internasional itu, kalau di tesis itu kita menulis adanya literatur review. Jadi kita itu mencari tahu tulisan orang ya, dan membandingkan. Agar apa? Agar kita tidak memiliki kesamaan gitu ya. Mungkin nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saya tesis apa gitu, judul tesis apa yang saya tulis ketika saya menyelesaikan ya S2 saya di hubungan internasional. Jadi waktu itu kita kembali ke sini, di skripsi saya waktu itu saya menggunakan konsep demokratisasi. Apa sih demokratisasi itu ya? Jadi salah satu indikator negara itu adalah demokrasi adalah adanya kebebasan individu, kemudian adanya pemilu yang reguler, kemudian ada kebebasan media massa, kemudian ada terkapitalisasi dan terindustrialisasi sistem ekonominya, atau kita sering sebut dengan sekarang ekonomi pasar. Kemudian ada kekuasaan yang berpusat pada civil society, jadi nggak otoriter kayak gitu ya, ibaratnya kalau demokrasi seperti itu. Nah ini waktu itu saya mengambil pengertian dari Pak Kasan Asari ya, arti demokratisasi itu, dan indikatornya saya ambil dari Robert Adel ya waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Nah yang kedua itu saya menggunakan teori peran internasional dalam proses demokratisasi. Jadi ternyata teori itu kan banyak ya. Jadi kalau orang HI itu teori-teori grand teori yang besar itu misalnya kayak teori liberalis liberal, kemudian realisme, orang HI pasti tahu itu ya. Kemudian ada green teori, kemudian ada feminisme, kemudian ada lagi teori HI itu kan banyak banget dan sekarang berkembang ya. Sampai yang paling baru sekarang green teori. Jadi isu lingkungan itu sekarang sudah masuk di dalam politik gitu ya, dan itu benar-benar salah satu mata kuliah yang menurut saya asik banget untuk dipelajari, karena lingkungan saja bisa dikaitkan dengan politik internasional gitu. Dan belajar waktu itu saya belajar di semester 5 tentang politik lingkungan internasional, dan teori yang baru yang termasuk baru ya itu adalah tentang green teori. Nah ini saya tidak mengambil grand teorinya, tapi saya mengambil teori yang di tengah ya, ada ya waktu itu. Ya saya mengambil teori tentang peran internasional di dalam proses demokratisasi. Nah ternyata teori ini itu didukung ya, didukung oleh Przeworski dan didukung oleh Gleditsch and Chown. Jadi saya dulu mengambil pendapat, atau bukan pendapat ya, tapi teori yang dikembangkan didukung oleh beliau keduanya. Nah jadi demokratisasi itu bisa terjadi karena faktor eksternal atau dari peran internasional sendiri. Jadi tidak hanya dirinya yang ingin demokrasi, tetapi ada bantuan juga loh ternyata dari luar gitu ya. Dan pendapat ini itu didukung oleh Przeworski, Gleditsch and Chown waktu itu. Oke, jadi ini sekilas. Dorongan untuk mendemokratisasikan sebuah negara atau kawasan itu ternyata dapat dilakukan dengan cara memperkuat proses pemilu secara demokratis, atau misalnya membina kerjasama dengan institusi dan organisasi pluralisme demokratis, kemudian mendorong pembentukan parpol, kemudian mendorong stabilitas keamanan dan perdamaian domestik, kemudian memperkuat penghormatan dan penegakan terhadap hukum dan HAM. Ya, HAM itu bisa hak buruh, hak minoritas maupun hak perempuan. Oke. Jadi ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Przeworski, Gleditsch and Chown ya. Teorinya bilang kayak gini gitu. Ternyata ada loh upaya untuk membantu sebuah negara berdemokratisasi itu dengan cara, contohnya adalah seperti ini. Oke ya. Kemudian
Selain itu ada mendorong perkembangan NGO, memperkuat kapasitas administrasi, misalnya mengurangi tingkat korupsi, kemudian mendorong perkembangan media massa yang terbuka, mendorong pertumbuhan ekonomi pasar, kemudian mendorong pertumbuhan swastanisasi atau private sector, dan memberikan bantuan dana untuk menunjang demokratisasi. Ternyata bisa loh hal itu dilakukan oleh faktor eksternal ya, atau peran internasional gitu di luar negara itu sendiri. Oke ya. Selain itu saya juga waktu itu, mungkin kalian nanti bisa cari sendiri ya karena banyak gitu, saya menggunakan paling utama dari beliau tadi, tapi saya mencari dukungan teori ya. Teori itu, pendapat itu dari John Spivhaus misalnya, Levitsky and Way, Gleditsch and Sport, Brings and Kopitz. Jadi saya untuk mendukung teori saya itu agar memperkuat ya, kalau skripsi itu kan kita membuktikan hipotesis ya, ibaratnya kayak gitu, kita berpikir sesuai dengan teori. Jadi kan karya ilmiah itu kalau bikin skripsi itu antara judul sampai kesimpulan itu harus lurus ya, nggak bisa jadi antara teori, hipotesis, kemudian pembuktian, kemudian kesimpulan, itu terutama pembuktian itu harus ada garis lurus, harus lurus ya. Jadi teorinya bilang apa, nanti pembuktiannya harus sesuai dengan teori, biasanya seperti itu skripsi. Jadi pembuktian ya. Untuk mendukung pendapat tadi saya menggunakan beberapa tambahan pendapat dari beliau-beliau ini itu ya, mungkin kalian bisa cek sendiri nanti pendapat-pendapat beliau ya, untuk mendukung arus demokratisasi tadi itu dibantu oleh peran internasional misalnya. Kemudian yang terakhir saya menggunakan konsep Common Foreign and Security Policy, yaitu CFSP. Ya, oke. Jadi Pak Hasan Ashari ini bilang waktu itu, kebijakan apa sih yang disebut CFSP gitu. CFSP itu adalah kebijakan luar negeri yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara Uni Eropa yang mencakup aspek diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ada yang namanya konsep ini ya, yang dilakukan atau diterapkan di Uni Eropa. Isinya ya, jadi misalnya yang pertama adalah pengamanan nilai bersama, kepentingan dasar, independensi dan integritas Uni Eropa sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam piagam PBB. Kemudian adanya peningkatan keamanan dan pemeliharaan perdamaian Uni Eropa secara keseluruhan. Kemudian ada peningkatan kerjasama internasional, kemudian ada pembangunan dan konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum berdasarkan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan. Jadi mungkin di sini yang paling kuat adalah poin yang keempat ya, untuk mendorong tadi skripsi saya itu adalah adanya pembangunan dan konsolidasi demokrasi, penegakan hukum berdasarkan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan itu. Oke, poin 4 itu yang paling mendukung ya di skripsi saya ini waktu itu. Nah, apa sih hipotesisnya gitu ya. Jadi waktu itu hipotesis saya adalah mendorong dan memfasilitasi kepada pemerintahan di negara-negara kawasan Balkan Barat untuk mereformasi sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi pasar ya. Jadi Uni Eropa itu mencoba ya, mendorong perannya itu dan memfasilitasi negara-negara di Balkan Barat untuk mereformasi sistemnya itu menjadi ekonomi pasar sesuai dengan tadi syarat-syarat yang untuk masuk ke dalam anggota Uni Eropa. Kemudian yang kedua itu adalah mendorong dan memfasilitasi kepada pemerintahan di negara kawasan Balkan Barat dengan memperkuat lembaga demokrasi atau institusi politiknya. Jadi dua hipotesis ini yang harus saya buktikan ya di bab 3 dan bab 4. Jadi skripsi saya waktu itu bab 3 dan 4 pembuktiannya saya mencoba menjelaskan bahwa ada bantuan dari Uni Eropa itu dalam mereformasi sistem ekonominya maupun memperkuat ya lembaga demokrasi.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tujuan penelitian saya saat itu adalah yang pertama, tentunya untuk mengetahui seperti apa sih peran atau upaya Uni Eropa dalam mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana proses demokratisasi di negara-negara kawasan Balkan Barat itu sendiri. Oke, metodologi yang saya pakai, karena kalau di HI ya kebanyakan ya, mostly ya, students itu use the secondary data. Jadi mereka itu kebanyakan menggunakan data sekunder. Ya, jadi jenis penelitian saya waktu itu adalah penelitian deskriptif. Apa sih ya, penelitian deskriptif itu? Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu. Dan metode pengumpulan data saya waktu itu saya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Apa sih data sekunder itu? Jadi biasanya kita menggunakan bahan pustaka seperti jurnal, buku, artikel, surat kabar, internet maupun situs-situs yang relevan. Karena salah satu kesulitan atau tantangan sebenarnya, kesulitan bisa ya, tantangan bisa untuk mahasiswa HI itu adalah kita dalam pengumpulan data. Kalau kita menggunakan data primer, ya misalnya kita meneliti tentang Amerika Serikat gitu ya, itu harusnya kita mengambil data itu ke Amerika gitu, karena datanya biar valid. Misalnya kita ingin ingin menjelaskan pemerintahan masa George Bush misalnya, itu kita harus mencari data itu ke Amerika biar apa, valid, dan itu kan pasti negara yang menyimpan. Nah, itu mungkin saja dilakukan sebenarnya, tetapi pasti akan tidak efisien dan tidak efektif. Pastinya kita akan boros, tidak efektif di waktu ya waktu, tenaga, dan uang, dan itu adalah tantangan mahasiswa HI. Nah, maka kami ini berusaha untuk menggunakan data sekunder yang sangat valid sekali. Jadi ibaratnya saya ya menulis tentang Uni Eropa, saya sebisa mungkin mencari bahan itu yang valid, dalam arti misalkan saya bisa mengambil di websitenya Uni Eropa misalnya, karena biasanya sekarang kalau negara-negara besar ataupun bukan hanya negara besar ya, setiap negara, pemerintahan maupun organisasi maupun NGO internasional itu biasanya mereka memiliki website yang resmi, dan itu mereka publish ya reports itu annually. Jadi Uni Eropa itu juga dia memberikan report annually, dia juga sometimes jika ada publish bukunya atau banyak banget, pokoknya kalau kita buka EU gitu aja Uni Eropa websitenya itu kita bisa menemukan banyak sekali bahan yang valid, relevan, dan itu pasti insya Allah mengurangi kesalahan gitu ketika kita mengambil data. Nah, maka waktu itu memang saya berusaha mencari data-data skripsi atau bahan-bahan skripsi saya itu benar-benar, walaupun lewat buku maupun kita lewat jurnal maupun kita lewat internet gitu, website, tapi relevan sekali gitu. Dan waktu itu saya senang banget karena dosen saya, penguji saya, tidak mempermasalahkan semua sumber referensi saya, karena waktu itu saya menulis skripsi itu kalau tidak salah daftar referensinya itu ada 20 lembar, banyak, termasuk banyak banget ya. Ya insya Allah banyak gitu ya. Jadi, dan buku-buku referensi itu saya ambil dari luar negeri semua. Dari luar negeri pun juga saya, karena kan e-buku sekarang gampang banget ya diakses dimanapun, sangat open banget gitu, jadi mudah sekali untuk mencarinya. Saya tadi berusaha untuk mengambil data itu resmi ataupun ibaratnya tidak maksud saya sangat relevan sekali gitu loh dengan negara yang saya menjadi subjek maupun objek saya gitu. Salah satunya saya banyak mengambil dari website Uni Eropa. Kemudian saya misalnya butuh nih data dari Kosovo, saya coba mencari di pemerintahan Kosovo itu gitu, maupun
orang-orang yang menulis tentang ini ya. Itu adalah salah satu menurut saya trik juga ketika kita nulis skripsi, terutama orang HI, karena kita jarang banget, ada kemungkinan tapi kecil gitu ya untuk dilakukan ketika kita mengambil data primer gitu di dunia hubungan internasional. Makanya kebanyakan skripsi orang HI itu mengambil datanya sekunder ya, jarang banget kita ngambil primer. Ada ya beberapa, tapi tidak banyak ya gitu. Itu kalau kita sekilas ya, kita belajar HI ya, kita menulis di dunia HI seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ruang lingkup penelitian saya waktu itu ada di tahun 1999 sampai 2016. Nah, jadi di rentang waktu inilah ketujuh negara itu mencoba untuk masuk ke dalam anggota Uni Eropa ya. Dan ketika mereka ingin masuk ke dalam anggota Uni Eropa itu ada proses, mereka harus demokrasi dulu sistemnya. Tidak boleh komunis gitu, tidak boleh sosialis gitu ibaratnya. Nah, jadi proses itulah yang saya teliti di tahun ini ya, di tahun sampai di tahun 2016 ya. Itu adalah ruang lingkup penelitian saya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi sistematika penulisan saya waktu itu ada 5 bab ya. Jadi tentunya kalau bab 1 itu tentang pendahuluan ya. Jadi ini mungkin gambaran juga bagi teman-teman yang sekarang mungkin masih studi di semester 3, 4 maupun 5 mungkin ya. Jadi sistematikanya gimana sih gitu ya. Jadi di bab 1 itu pendahuluan, isinya itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian ada kerangka teori, ada hipotesis, ada tujuan penelitian, ada metodologi, ada ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian ya. Kemudian di bab 2 itu saya di sini menulis tentang problem demokrasi di kawasan Balkan Barat. Jadi ketika kita nulis skripsi itu kan kadang kita lihat teliti ada masalah nggak sih di kawasan itu, di negara itu gitu kan. Jadi di bab 2 itu biasanya jembatan ya. Ketika kita mau masuk membuktikan di bab 3 maupun 4, di bab 2 itu adalah jembatan kita ya. Jadi untuk masuk ke bab 3 dan bab 4. Nah, karena di sini saya menulis tentang peran Uni Eropa dalam mendemokratisasikan gitu ya di kawasan Balkan Barat. Jadi tentu ada dong, karena di sana ada proses demokratisasi, maka tentunya ada problem di sana kan. Ada problem demokrasi kok. Uni Eropa mau mendemokratisasikan. Nah, itu jadi jembatannya seperti apa sih problemnya gitu ya. Kemudian di bab 3 saya menulis tadi ya, menjelaskan, membuktikan hipotesa saya yang peran Uni Eropa sendiri dalam mendorong dan memfasilitasi pemerintahan di negara-negara kawasan Balkan Barat untuk mereformasi sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi pasar dalam upayanya menuju negara demokrasi. Oke, itu di bab 3. Kemudian di bab 4 saya menulis sama juga tentang peran Uni Eropa, tetapi dalam mendorong ya pemerintahan negara di kawasan Balkan Barat itu dengan cara memperkuat lembaga demokrasi atau institusi politiknya menuju negara demokrasi. Jadi di sini nanti saya membuktikan seperti apa sih peran Uni Eropa itu dalam memperkuat lembaga demokrasi di kawasan Balkan Barat gitu. Kemudian di bab 5 itu adalah rangkuman dari bab 1 dan sampai bab 4 dan subbab yang telah dijelaskan terperinci. Jadi skripsi saya waktu itu ada 5 bab ya. Saya menulis tentang peran Uni Eropa di kawasan Balkan Barat. Oke, mungkin di video kali ini saya ingin menjelaskan itu dulu ya. Mungkin di video minggu depan insya Allah saya mencoba akan menjelaskan tentang problem demokrasi di kawasan Balkan Barat itu seperti apa sih sebenarnya, masalahnya seperti apa sih gitu ya. Bagaimana sih proses dia mencoba untuk dari
dulunya sistemnya komunis, sosialis gitu, untuk berubah menjadi liberal. Itu kan beda banget ya sistem ideologinya. Jadi mungkin di video minggu depan insya Allah saya akan mencoba sharing ilmu, berbagi ilmu tentang problem demokrasi di kawasan Balkan Barat. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Insya Allah kita lanjut di minggu depan ya. Baik, terima kasih teman-teman, adik-adik untuk sudah mendengarkan ya dan menyimak video kali ini. Semoga tentunya bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua, atau bagi teman-teman yang melihat video saya ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.